Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illa al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dicintai oleh Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang dicintai oleh Allah, izinkan saya menyampaikan dakwah yang berjudul Narasi Spiritual Arsitektur Jiwa dan Raya Penghancur Amal. Kehidupan ini sejatinya adalah proses membangun. Setiap zikir adalah batu bata, setiap sedekah adalah semen, dan setiap sujud adalah pondasi. Namun betapa tragisnya jika istana megah yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam sekejap, bukan karena hantaman badai dari luar, melainkan keropos karena dimakan rayap dari dalam. Begitulah perumpamaan amalan kita. Kita sering merasa aman dari tumpukan-tumpukan ibadah, tapi kita lalai dari penyakit-penyakit batin yang bersifat destruktif dan destruksi pahala. Sebelum diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Adi bin Hatim dari kitab Muwatar, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 6 perkara yang sangat berbahaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sittatu asya atahbitul amal. 6 perkara yang dapat menghapuskan amal perbuatan. Al-istighalu bi uyubil qalbi, disibukkan mencari-cari keburukan sesama makhluk. Waquswatul qalbi, kerasnya hati. Wa hubbud dunya, cinta dunia. Wa qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Wa tulul amal, panjangnya angan-angan tanpa tepi. Wa zalimu la yantahi, dan kezaliman tersebut tidak kunjung berhenti. Marilah kita bedah secara dalam dengan kacamata iman kita. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil qalbi, disibukkan mencari-cari keburukan sesama makhluk. Di era distribusi informasi ini, kita sering terjebak menjadi hati, dan bagi orang lain, lisan dan jempol cepat membulik aib daripada kebusukan diri sendiri. Padahal saat kita mentransfer kebencian lewat ghibah, saat itu pula kita mentransfer pahala dengan cuma-cuma pada orang yang kita benci. Yang kedua, waquswatul qalbi, kerasnya hati. Hati yang keras adalah hukuman terberat sebagai seorang hamba. Tidak bergetar melihat ayat-ayat Allah, dan tidak tersentuh melihat anak yatim yang sedang menangis dan ia merasa paling benar. Yang ketiga dan keempat, wa hubbud dunya, cinta dunia. Wa qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Ketika dunia sudah menjadi orientasi tunggal, maka rasa malu akan terkikis menjadi manusia yang kehilangan moral dan rem, berani melanggar batas-batasan syariah demi validasi semua dan materi yang fana. Malu adalah perisai. Tanpa perisai, iman kita telanjang di hadapan fitnah. Yang kelima, watulul amal, panjangnya angan-angan tanpa henti.
kita sering merasa akan hidup 1000 tahun lagi, sehingga kita menunda-nunda taubat dan sibuk menumbuhkan harta. Sementara kain kafan mungkin kita sudah diterima di pasar. Dan yang terakhir, yang paling berbahaya, yaitu wazalimu la yantahi, kezaliman, dan kezaliman tidak kunjung berhenti. Doa orang terzalimi tidak memiliki penghalang hijab untuk menuju arsy Allah. Seperti sahabat Nabi yang difitnah dengan Arwa bin Uwais dikarenakan cuma sejengkal tanah, yaitu Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu ia dizalimi oleh Arwa bin Uwais dikarenakan sejengkal tanah. Dan lalu Sa'id bin Zaid berdoa setelah sholat, ya Allah, butakanlah matanya dan meninggallah di tanah yang diperbutkannya. Lalu keesokan hari ia buta matanya, tidak bisa melihat dan gelap penglihatannya. Lalu keesokan harinya ia meraba-raba tanah, lalu terjatuh di lubang yang besar yang diperbutkannya. Lalu ia meninggal di tanah yang diperbutkannya. Sahabatku, jangan sampai kita menjadi golongan orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat, datang dengan segunung pahala, namun ludes di bagian sebagai tembusan atas lisan yang tajam, hati yang keras, tangan yang zalim. Mari kita bersihkan puing-puing hati kita. Selagi nafas masih dipinjamkan, pintu taubat masih dibukakan. Karena pada akhirnya yang menghantarkan kita ke surga bukan amalan saja, tapi keikhlasan dan bersihnya hati dan segala penyakit. Walahu bisawab andalahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.